Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. First of all, I would like to say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His mercy and blessing, so we can join this class. Salawat and salam to our Prophet Nabi besar Muhammad SAW, who guided us from the darkness into the brightness. And don't forget to our honorable lecturer, Mem Nani Barokah. Okay, before we get start our presentation, let me introduce ourselves. Me, Dimas Indrawan, as a moderator. Nama saya Dina Aprilia. My name is Ihdini Sabila Harahap. Saya Putri Syahrani sebagai penyaji. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang teori motivasi. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian motivasi itu sendiri. Menurut McDonald, motivasi merupakan perubahan diri dalam seseorang yang ditandai dengan adanya feeling dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap adanya tujuan. Sehingga dengan kata lain, motivasi merupakan dorongan suatu usaha yang disadari oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang menggetarkan hatinya, sehingga ia itu bisa meraih hasil yang ia inginkan atau tujuan yang ingin ia inginkan. Lalu kita masuk ke teori motivasi. Menurut buku Psikologi Pendidikan dari Dr. Haji Binti Maunah, terdapat 3 teori motivasi yang sangat penting, yaitu teori kebutuhan. Menurut teori ini adalah manusia itu merupakan makhluk yang tidak akan puas dengan keinginannya, sehingga dia itu akan termotivasi untuk melakukan segala hal agar semua kebutuhannya itu terpenuhi. Lalu yang kedua yaitu teori humanistik. Dalam teori ini berkata bahwa hanya ada satu motivasi yang ada dalam diri manusia. Motivasi ini akan selalu ada sepanjang waktu, dan dimanapun manusia itu berada, motivasi tersebut akan tetap melekat pada diri manusia itu. Lalu yang ketiga, teori behavioristik. Menurut teori ini, motivasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga suatu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku tersebut menggetarkan emosi individu itu. Tingkah laku itu bisa menghasilkan rasa suka maupun tidak suka. Jadi apabila suatu manusia itu melakukan suatu tingkah laku dan konsekuensinya itu dia itu menjadi suka, maka tingkah lakunya itu atau motivasinya itu menjadi lebih kuat atau lebih besar. Sebaliknya, apabila dia bertingkah laku tapi dia itu menunjukkan rasa tidak suka, maka tingkah lakunya itu atau motivasinya itu tidak ada. Lalu teori motivasi lainnya itu berasal dari Abraham Harold Maslow. Menurut beliau, motivasi itu untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri manusia yang cenderung bersifat bawaan. Kebutuhan ini terdiri dari 5 jenis, dan di mana 5 jenis ini itu sesuai dengan tingkatannya. Tingkat pertama yaitu physiological, yang seperti sangan, pangan, dan sandang. Kedua, keamanan. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial ini manusia itu berhubungan dengan manusia lain, seperti manusia itu ingin dicintai, ingin mencintai juga. Lalu bagian keempat yaitu kebutuhan prestise, yang dimana kebutuhan ini umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status, misalnya harga diri atau penghargaan. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu aktualisasi. Aktualisasi ini seperti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya, hingga ia itu bisa membuktikan bahwa dirinya itu bisa dalam suatu hal. Sekian dari teori motivasi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis motivasi. Yang pertama ialah motivasi intrinsik.
Menurut Sobri Sutikno mengartikan bahwa motivasi intrinsik sebagai motivasi yang timbul dari individu itu sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, tetapi atas kemauan diri sendiri. Nah, maksudnya di sini motivasi intrinsik ialah motivasi yang muncul dalam diri seseorang tanpa adanya rangsangan dari luar. Kita contohkan, jika kamu senang dalam belajar, kamu belajar tersebut bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari orang lain, bukan juga karena malu, tetapi karena belajar itu seru, menyenangin, dan bikin lagi. Kamu juga menganggap bahwa belajar itu ialah hal positif yang baik untuk dilakukan. Motivasi intrinsik juga bersifat autotelik, yang mana berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan berasal dari kata telos yang artinya tujuan. Jadi, jika seseorang bersifat autotelik, kalau diri sendirinya adalah tujuan. Kita contohkan, jika kamu senang menggambar atau hobi kamu itu menggambar, namun hasil karya menggambar kamu tersebut tidak akan menjadi apa-apa ataupun bukan jadi uang, tetapi kamu senang dalam menggambar tersebut. Nah, itu artinya kamu bersifat autotelik. Yang kedua ialah motivasi ekstrinsik, yang mana menurut A.M. Sardiman, motivasi ekstrinsik ialah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Nah, berarti motivasi ekstrinsik itu ialah dorongan perilaku individu yang bersumber dari luar dan tanpa adanya kesenangan hati dalam melakukannya. Kita contohkan, jika kamu belajar karena hari esoknya itu ialah jadwal kamu ujian, tetapi atas dasar kamu belajar itu karena ingin mendapatkan perhatian orang lain dan mendapatkan nilai baik, atau juga bisa kita sebut untuk mendapatkan reward dan menghindari punishment. Untuk perbedaan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terletak pada tindakan orang tersebut dalam melakukannya. Apakah tindakan itu berada di dalam atau berada di luar? Jika tindakan tersebut berada di dalam, motivasinya itu intrinsik. Dan jika letak penyebabnya itu berada di luar, berarti motivasinya itu ekstrinsik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Setelah membaca beberapa teori ahli, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa terbagi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi pertama, cita-cita. Seorang siswa yang memiliki cita-cita tentu akan memiliki motivasi dalam dirinya untuk belajar. Sebagai contoh, seorang siswa yang memiliki cita-cita sebagai atlet, ia akan terus berolahraga dan belajar mengenai olahraga yang ia geluti dan berharap suatu saat nanti ia akan menjadi seorang atlet nasional. Yang kedua adalah kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang memiliki kondisi jasmani dan rohani yang kurang sehat tentu akan enggan belajar dan tidak memiliki motivasi dalam dirinya. Contoh lainnya, siswa yang memiliki kondisi emosi yang buruk akan sulit memfokuskan diri pada pembelajaran. Yang ketiga ada kemampuan siswa. Sebagai contoh, kemampuan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran yang akan diapresiasi oleh guru dalam berbentuk nilai. Apresiasi inilah yang akan menjadi alat pacu untuk dirinya sehingga ia akan terus belajar dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor eksternal yang meliputi satu, upaya guru. Dalam hal ini, upaya guru adalah penyelenggaraan tata tertib sekolah, kegiatan luar sekolah, dan pembinaan disiplin belajar. Yang kedua, yaitu fasilitas. Tentu, fasilitas yang baik akan mendorong motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Sebagai contoh, penyediaan perpustakaan, dan juga sekarang bisa dilihat dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan laptop yang memudahkan siswa untuk mencari materi pembelajaran dari internet atau referensi buku lain. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan siswa. Lingkungan siswa ini terbagi dua lagi menjadi lingkungan sosial dan
lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-sosial seperti tempat ia belajar, apakah sekolahnya baik dan tempat belajar dia itu berisik atau tenang. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Nah, saya akan menjelaskan bentuk penerapan dari teori motivasi Maslow. Nah, yang pertama ada yang namanya kebutuhan fisiologis. Seperti yang kita tahu, kebutuhan fisiologis itu adalah seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan fisik siswa. Jadi bentuk penerapannya itu kita sebagai guru, maksudnya adalah kita tuh harus bisa memastikan ketika dalam proses belajar kondisi fisik siswa itu berada di dalam kondisi yang optimal. Contohnya seperti misalnya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus memastikan jika siswa itu sudah sarapan terlebih dahulu. Jadi mereka bisa mengoptimalkan motivasi mereka ketika dalam proses pembelajaran. Contoh lain juga seperti kondisi ruangan, nyaman atau tidaknya ruangan yang digunakan untuk belajar. Tentunya itu sangat mempengaruhi kondisi fisik para siswa. Tentunya semakin nyaman ruangan tersebut, maka motivasi siswa untuk belajar akan semakin tinggi. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Bentuk penerapannya itu saya ambil contoh misalnya seperti ada seorang siswa yang kita tugaskan untuk melakukan public speaking di depan kelas. Seorang siswa tersebut pastinya akan merasa gugup atau takut karena kita tugaskan mereka untuk melakukan public speaking di depan kelas. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memberitahu kepada siswa tersebut bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan dari public speaking. Beritahu mereka kalau semua itu bakal baik-baik saja, nggak ada yang perlu ditakutkan. Nah, itulah bentuk penerapannya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Kita sebagai manusia pastilah tahu jika kita itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk terus hidup. Maksudnya di sini adalah kita guru dan siswa itu harus menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sehingga siswa itu bisa merasa nyaman dengan kita, guru. Kita juga harus memberi dia perhatian yang lebih. Jadi dia bisa merasa kalau diri dia itu tidak asing dengan kita. Tentunya itu bisa mempengaruhi motivasi mereka dalam belajar. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk dihargai. Nah, kita sebagai guru tuh haruslah bisa memberi feedback atau umpan balik dari apa yang telah dilakukan oleh siswa. Misalnya, seorang siswa yang kompeten. Kita tuh harus bisa memberi dia pujian atau penghargaan. Jadi dia bisa terus untuk termotivasi untuk belajar dan mempertahankan apa yang sudah dia capai. Jadi itulah contoh penerapan. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Maksudnya adalah di sini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Seorang siswa akan lebih mudah mempelajari atau mengikuti sesuatu hal yang dia senangi. Jadi sebagai contoh, seorang siswa yang suka matematika tentunya akan lebih mudah mengikuti pembelajaran matematika dibandingkan pembelajaran lain. Nah, fungsi kita sebagai guru adalah memberi mereka kesempatan dan arahan untuk memilih sendiri pembelajaran apa yang mereka sukai dan ikuti. Kesimpulan hasil dari presentasi kami adalah motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Studi motivasi difokuskan kepada proses yang memberi energi, arah, dan mempertahankan perilaku. Motivasi sangat penting dalam menjalani kehidupan karena dengan adanya motivasi, seseorang akan terus berusaha keras dalam mencapai keinginannya. Motivasi tidak hanya dapat diberikan untuk menyemangati pada diri sendiri atau orang sekitar, tetapi juga dapat diberikan kepada peserta didik agar mereka semangat dalam belajar. Untuk itu, guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Penting untuk diperhatikan agar pemberian bala bantuan ini tidak membuat siswa menjadi bergantung dengan guru. Akan tetapi justru dapat membangun motivasi internal di dalam diri siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Okay, I think
That's all that we have got. Thank you for attention and participation. If you have a question, just ask for us. Just ask to us. Thank you.